Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Ibrahim Tawidur Rahman. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pornografi digital sebagai tindak pidana khusus, serta ancamannya terhadap moral, terhadap psikologis, dan terhadap ketertiban hukum di era kontemporer. Nah, maka dari itu, tanpa berlama-lama, takut juga teman-teman pada bosan, mari langsung saja kita mulai kepada pembahasannya. Sebelum masuk kepada pembahasan pokok, mari kita kenali dulu tentang apa itu tindak pidana khusus, beserta dengan apa itu pornografi dan apa itu pornografi digital. Yang pertama itu ada pengertian dari tindak pidana khusus itu sendiri. Tindak pidana khusus adalah perbuatan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai kejahatan dengan karakteristik tertentu sehingga pengaturannya berada di luar atau menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Tindak khusus ini umumnya memiliki dampak yang luas, kompleks, dan berpotensi merugikan kepentingan publik, sehingga memerlukan aturan khusus baik dari segi substansi hukum, aparat penegak hukum, maupun mekanisme penanganannya. Adapun beberapa para ahli yang berpendapat mengenai dari pengertian dari tindak pidana khusus ini. Salah satunya yaitu Mulyatno. Beliau mengatakan bahwa tindak pidana khusus adalah perbuatan pidana yang pengaturannya tidak sepenuhnya tunduk pada ketentuan umum dalam KUHP karena diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri dengan penyimpangan tertentu baik dari segi rumusan, delik maupun sistem pemidanaannya. Ditambahkan oleh Sudarto, beliau pun mengatakan bahwa tindak pidana khususnya merupakan tindak pidana yang karena sifat akibat dan kepentingan hukum yang dilindunginya dianggap memerlukan pengaturan khusus di luar hukum pidana umum, termasuk dalam hal pembuktian dan penegakan hukumnya. Lalu selanjutnya ada pengertian dari pornografi. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lainnya melalui berbagai bentuk media dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Jika tadi kita membahas mengenai pengertian dari pornografi secara umum, di sini ada pengertian dari pornografi digital. Menurut Gildins, pornografi digital adalah representasi seksual yang diproduksi dan disebarluaskan melalui media digital dan internet, yang tidak hanya menampilkan aktivitas seksual secara eksplisit, tetapi juga membentuk pola pikir, sikap, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Lalu dilanjut oleh Neil. Ia berpendapat bahwa pornografi digital merupakan konten seksual eksplisit yang dikonsumsi melalui digital teknologi yang berpotensi mempengaruhi aspek kognitif, emosional, dan perilaku individu, termasuk normalisasi, objektifikasi, dan kekerasan seksual. Dari teman-teman pasti ada juga yang bertanya mengenai kenapa sih kok bisa gitu ya pornografi digital ini masuk ke dalam kategori tipidsus gitu. Sama seperti saya dulu pun bertanya hal demikian. Setelah menemukan jawabannya, jadi tindak pidana pornografi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus karena memiliki dampak sistemik terhadap moral dan budaya masyarakat, serta mudah diakses dan disebarluaskan secara digital lintas batas negara. Selain itu, pornografi juga kerap berkaitan dengan kejahatan lain seperti eksploitasi dan kekerasan seksual, serta mengancam kelompok rentan, khususnya anak-anak gitu ya. Oleh karena itu, pengaturannya sebagai tindak pidana khusus merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjaga moral publik, ketertiban hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Lalu selanjutnya ada sejarah singkat dari
pornografi digital. Jadi perkembangan pornografi digital merupakan salah satu konsekuensi paling kompleks dari kemajuan teknologi informasi di era modern. Pada awalnya, dulu pornografi itu hadir dalam bentuk yang terbatas, seperti lukisan, tulisan, atau media cetak seperti majalah dan lain-lain yang peredarannya masih dapat dikendalikan oleh ruang, waktu, dan norma manusia dan norma sosial. Namun sejak memasuki era fotografi, film, hingga internet, pornografi mengalami transformasi besar baik dari segi produksi, distribusi, maupun dampaknya. Internet menjadikan pornografi sebagai komoditas digital yang dapat diakses kapan saja, oleh siapa saja, dan dari mana saja. Ketika media sosial dan kecerdasan buatan berkembang pesat, pornografi tidak lagi sekedar persoalan kesusilaan, melainkan berubah menjadi bentuk kekerasan digital yang secara sistematis menyerang martabat kehormatan manusia. Transformasi ini mencapai titik paling mengkhawatirkan ketika teknologi digunakan untuk menciptakan pornografi non-konsensual. Praktik seperti penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan korban atau biasa dikenal dengan revenge porn menjadi fenomena yang semakin marak. Lebih jauh lagi, kemunculan teknologi deepfake memungkinkan manusia dapat dimanipulasi wajahnya oleh seseorang ke dalam konten pornografi tanpa pernah melibatkan tubuh korban secara nyata. Dalam banyak kasus, korban adalah perempuan, anak, atau figur publik yang kemudian mengalami tekanan psikologis berat, stigma sosial, serta kerusakan reputasi yang bersifat permanen. Sekali konten tersebut tersebar di ruang digital, hampir tidak mungkin untuk sepenuhnya menghapusnya. Inilah yang membedakan pornografi digital dari bentuk pornografi konvensional. Dilihat daripada dampak bersifat luas, cepat, dan nyaris tidak dapat dipulihkan. Lalu selanjutnya kita melihat dari realitas di Indonesia, bahwa sekarang atau hari ini realitas di Indonesia menunjukkan bahwa ancaman pornografi digital bukan sekedar wacana teoretis. Berbagai laporan dan pengaduan mengungkap maraknya pemerasan berbasis ancaman penyebaran konten intim, pembuatan video palsu berbasis deepfake, hingga eksploitasi seksual anak melalui platform digital tertutup. Ironisnya, dalam praktik penegakan hukum, korban kerap berada pada posisi yang lemah. Tidak sedikit korban yang memilih diam karena takut disalahkan, distigmatisasi, bahkan dikriminalisasi. Karena dalam beberapa kasus, korban justru dijerat pasal-pasal kesusilaan karena dianggap membuat atau memiliki konten tersebut. Meskipun jelas berada dalam posisi terpaksa atau tidak berdaya. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan perlindungan hukum dan realitas penerapannya di lapangan. Sungguh ironis. Lalu selanjutnya saya akan menampilkan contoh kasus dari tindak pidana pornografi digital ini. Langsung saja kita tonton ya teman-teman. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI menggelar konferensi penangkapan WNA asal Amerika Serikat pelaku produksi pornografi. Inilah salah satu cuplikan konten dewasa dan pornografi yang dibuat oleh sindikat warga negara asing di kawasan Badung, Bali. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana pornografi, asusila, dan eksploitasi anak di media sosial Facebook. Indonesia baru aja dinyatakan masuk ranking 3 dunia buat kasus anak di dunia digital. Bukan cuma miris, tapi juga bikin ngeri, karena banyak yang berawal dari game online. Berdasarkan data dari Komdigi, tercatat ada lebih dari 1,4 juta kasus eksploitasi seksual anak di Indonesia. Sementara, laporan Internet Watch Foundation juga menemukan lebih dari 3.500 konten AI di dark web yang terkait dengan kekerasan seksual pada anak. Secara normatif, negara sebenarnya telah menyediakan dasar hukum untuk menanggulangi pornografi digital. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi secara tegas melarang perbuatan pengadaan, penyebaran, dan jasa pornografi. Selain itu juga Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga mengatur tentang tindak pidana serupa atau tindak pidana ini. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan distribusi dan akses informasi elektronik yang bermuatan asusila, khususnya ketika konten tersebut disebarkan melalui media digital.
Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, ketentuan-ketentuan ini sering diterapkan secara kumulatif dengan pasal-pasal pidana lainnya. Namun, perkembangan teknologi yang sangat cepat seringkali melampaui daya jangkau regulasi. Definisi pornografi yang kadang masih multitafsir, keterbatasan kemampuan forensik digital, aparat penegak hukum, serta keberadaan server dan pelaku di luar yurisdiksi nasional atau berada di luar negeri, menjadi tantangan nyata yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Atas dasar realitas tersebut, pornografi digital, khususnya yang bersifat non-konsensual, perlu diperlakukan sebagai tindak pidana khusus. Kejahatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dari kejahatan konvensional karena memadukan teknologi, eksploitasi, dan kekerasan psikologis. Kerugian yang dialami korban tidak berhenti pada saat tindak pidana dilakukan, melainkan berlanjut sepanjang hidup korban akibat jejak digital yang terus beredar dan sulit dihapus. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada kepemidanaan pelaku tanpa perlindungan korban secara komprehensif terbukti tidak memadai dalam konteks Indonesia pada saat ini. Rekomendasi pengaturan ke depan tentu harus diarahkan secara konkret dan lebih tegas dengan mempertimbangkan realitas hukum yang ada. Negara perlu merumuskan ketentuan khusus yang secara eksplisit mengkriminalisasi pornografi non-seksual, termasuk pornografi berbasis manipulasi digital seperti deepfake, dengan rumusan pasal yang tidak membuka peluang kriminalisasi untuk korban. Regulasi tersebut harus disertai mekanisme cepat dan efektif untuk penghapusan konten, perlindungan identitas korban selama proses hukum, serta penyediaan layanan pemulihan psikologis dan sosial. Selain itu, platform digital perlu dibebani tanggung jawab hukum yang proporsional, tidak hanya sebagai perantara pasif, tetapi sebagai aktor yang wajib mencegah, mendeteksi, dan menindak penyebaran konten pornografi ilegal. Di sisi lain pun, aparat penegak hukum Indonesia harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas forensik digital agar pembuktian dapat dilakukan secara adil, akurat, dan berpihak kepada korban. Nah, teman-teman semua, setelah kita tadi membahas mengenai pornografi digital ini, pada akhirnya pornografi digital ini menjadi cerminan relasi antara teknologi, hukum, dan nilai kemanusiaan di Indonesia. Jika dibiarkan tanpa pengaturan yang jelas, penegakan hukum yang sensitif terhadap korban, dan kesadaran moral yang kuat, fenomena ini akan terus menggerus martabat manusia dan juga ketertiban hukum. Namun dengan relasi yang adaptif, praktik penegakan hukum yang adil, serta refleksi etis dari setiap penggunaan teknologi, ruang digital dapat dikembalikan pada fungsinya sebagai sarana kemajuan, bukan sarana kekerasan. Di sini tanggung jawab bersama negara, masyarakat, dan individu benar-benar diuji dalam menghadapi tantangan hukum dan teknologi di era kontemporer. Baik teman-teman, sekian. Mungkin cukup saja sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.